Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Nia Amanda Harahap, asal Prodi D4TLM Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada kesempatan kali ini, aku akan mencoba menjabarkan cara-cara uji lipida dan uji protein. Uji lipida yang akan kita lakukan ada pembentukan emulsi, Salkowski, dan penyabunan. Lalu untuk uji protein yang akan kita lakukan ada uji nindidrin, uret, santoprotein, dan milon. Yang pertama-tama kita masuk ke uji lipida. Masing-masing dari uji coba ini mempunyai tujuan loh. Ada uji pembentukan emulsi bertujuan untuk mengetahui bahwa minyak dan air dapat dicampur secara merata dan stabil dalam bentuk emulsi dengan bantuan suatu bahan pengemulsi atau yang biasa kita sebut dengan emulgator. Lalu yang kedua ada uji Salkowski, bertujuan untuk mengetahui adanya kolesterol dalam suatu sampel. Yang ketiga ada uji penyabunan, yang bertujuan untuk mengetahui bahwa minyak dan soda, NaOH dan KOH dapat membentuk sabun. Oke, mari kita mulai ke uji yang pertama, yaitu uji pembentukan emulsi. Alat dan bahan yang kita perlukan ada tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur, aquades, sabun, mentega, minyak goreng, dan margarin. Pertama, masukkan 0,5 ml sampel, dan sampel yang kita gunakan ada sampel mentega, margarin, dan minyak goreng. Lalu masukkan juga 2 ml aquades dengan menggunakan pipet ukur dan bulb. Lalu kocok dengan benar campuran sampel dan aquades dan tunggu selama 5 menit. Lalu kita perhatikan ya, apakah emulsi tersebut terpisah kembali menjadi dua cairan atau tidak. Lalu kita coba lagi mengulangi uji yang sama dengan menambahkan 1 ml sabun cair dan kocok dengan kuat-kuat. Dan biarkan juga selama 5 menit. Lalu bagaimana ya hasilnya? Jika kita lihat dengan seksama, mentega, margarin, dan minyak goreng tidak tercampur oleh aquades. Namun, sampel-sampel tersebut stabil dengan emulgator atau sabun dengan waktu yang berbeda. Perlu kita ingat ya, bahwa sampel yang kita gunakan bersifat polar atau tidak larut dengan air, dan juga sampel yang kita gunakan mempunyai keseimbangan HBl yang berbeda-beda loh. Oleh karena itu, ketika sampel diberi emulgator, maka kestabilannya akan berbeda-beda juga. Oke, mari kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji Salkowski. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur, reagensianya ada kloroform, H2SO4 pekat, sampelnya ada kolesterol 0,5% di dalam kloroform, mentega, minyak goreng, dan margarin. Mari kita masukkan larutan kolesterol 0,5 ml ke dalam tabung reaksi. Dan masukkan juga dengan secara hati-hati H2SO4 pekat di dalam lemari asam ya. Setelah itu, perhatikan muncul warna yang berturut-turut, yaitu ada warna kuning, merah, biru, dan ungu. Warna ungu merupakan hasil dari kloroform dan kolesterol berupa kolestadiena. Warna biru dan merah merupakan hasil reaksi kolestadiena dengan asam sulfat yang berupa asam sulfonat. Sedangkan warna kuning merupakan sisa asam sulfat yang tidak bereaksi.
Hasil positif pada uji ini terdapat pada larutan kolesterol dan minyak goreng ya. Karena uji Salkowski ini hanya spesifik memberi warna pada Larutan yang mengandung kolesterol. Mari kita lanjut ke uji lipida yang terakhir, yaitu uji penyambunan. Alat dan bahan yang kita perlukan ada tabung reaksi, pipet tetes, penangas air, NaOH 10% dalam alkohol 90%, dan sampelnya ada minyak goreng. Yang pertama-tama, masukkan ke dalam tabung reaksi 5 tetes minyak goreng dan tambahkan ke dalam tabung NaOH 10% dalam alkohol 90% tetes demi tetes sampai ada gumpalan. Lalu, kocok dan panaskan dalam penangas air. Jangan lupa pakai kapas ya, agar larutan tidak mudah menguap. Amati busa yang terbentuk dari hasil tersebut. Mengapa bisa begitu ya? Karena minyak yang mempunyai gugus karboksilat akan bereaksi dengan soda atau NaOH dan KOH yang membentuk suatu garam karboksilat yang larut dalam air. Garam tersebut disebut sabun. Oke, uji lipida telah selesai. Eits, tapi masih ada uji protein loh. Yuk kita lanjut ke uji protein. Yang pertama ada uji ninhidrin yang bertujuan untuk mengetahui adanya asam amino dalam suatu sampel. Lalu ada uji biuret yang bertujuan untuk mengetahui adanya senyawa dengan ikatan peptida. Lalu uji xanthoprotein bertujuan untuk mengetahui adanya asam amino yang mengandung inti benzin. Lalu yang terakhir ada uji Milon yang bertujuan untuk mengetahui adanya asam amino tirosin. Oke, mari kita lanjut ke uji ninhidrin. Alat dan bahan yang kita pakai adalah pipet ukur, tabung reaksi, pipet tetes, dan penangas air. Reagensia yang kita pakai adalah larutan ninhidrin 0,1%. Sampel yang kita gunakan ada larutan kasein 2%, larutan gelatin 2%, larutan aquades, larutan pepton 2%, dan larutan albumin 2%. Langkah ujinya, masukkan ke dalam tabung reaksi 1 ml larutan sampel. Lalu setelah itu, tambahkan 0,5 ml larutan ninhidrin 0,1% ke dalam tabung. Lalu kita panaskan ya ke dalam penangas air selama 10 menit. Dan jangan lupa pakai kapas. Perhatikan perubahan warna yang terjadi. Warna ungu adalah hasil positif, warna bening adalah untuk hasil negatif. Mengapa demikian? Yaitu karena asam amino bereaksi dengan ninhidrin membentuk aldehida dengan satu atom C lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 dan CO2. Ninhidrin yang telah bereaksi akan membentuk hidrin dan tin. Lalu, hasil positif ditandai dengan terbentuknya kompleks warna biru atau keunguan yang disebabkan oleh molekul ninhidrin dan hidrinantin yang bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut dioksidasi. Sampel yang positif ada kasein, gelatin, pepton, dan albumin. Yuk, kita lanjut ke uji protein yang kedua, yaitu uji biuret. Alat dan bahan yang akan kita pakai ada tabung reaksi, pipet tetes, larutan Cu2SO4 2%, NaOH 10%, larutan kasein 2%, larutan gelatin 2%, larutan aquades, larutan pepton 2%,
dan larutan albumin 2%. Yang pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi 1 ml larutan sampel. Lalu kita tambahkan larutan NaOH 10% sebanyak 1 ml dan kocok hingga homogen ya. Lalu kita tambahkan 1 tetes larutan CuSO4 dan campur dengan baik. Tambahkan lagi CuSO4 jika belum terbentuk lembayung ungu dengan maksimal 10 tetes. Hasil positif yang ditunjukkan dari uji ini ada larutan albumin, larutan pepton, larutan gelatin, dan larutan kasein. Sedangkan hasil negatif ada larutan aqueous. Mengapa demikian ya? Karena biuret adalah senyawa dengan 2 ikatan peptida yang terbentuk pada pemanasan urea. Reaksi biuret adalah reaksi terhadap adanya paling sedikit 2 ikatan peptida. Reaksi biuret yaitu larutan CuSO4 alkalis terdiri atas larutan NaOH dan CuSO4. Cu pada larutan alkalis bereaksi dengan protein membentuk suatu kompleks koordinasi antara Cu2+ dengan gugus CO dan NH pada ikatan peptida. Kompleks tersebut memberi warna lembayung ungu. Yuk kita lanjut ke uji Santo protein. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada pipet ukur, tabung reaksi, pipet tetes, penangas air, NaOH 40% pekat, HNO3 pekat, dan sampelnya adalah larutan kasein 2%, larutan gelatin 2%, larutan aqueous, larutan pepton 2%, larutan albumin 2%. Yang pertama-tama, masukkan ke dalam tabung reaksi 1 ml larutan sampel. Lalu kita masukkan HNO3 pekat dengan secara hati-hati dan pastikan kita meneteskannya di lemari asam ya. Perhatikan terbentuknya endapan putih. Lalu panaskan dengan hati-hati dan endapkan larutan kembali dan larutan berubah menjadi warna kuning. Lalu dinginkan larutan di bawah air mengalir dan tambahkan tetes demi tetes NaOH pekat. Lalu perhatikan perubahan warna yang terjadi. Nah, semua hasilnya itu positif loh. Karena inti benzen yang terdapat di dalam molekul tirosin, fenilalanin, dan triptofan akan ternitrasi dengan penambahan HNO3. Dan senyawa nitro yang terbentuk berwarna kuning dan dalam lingkungan alkalis akan terionisasi dengan bebas dan warnanya menjadi lebih tua atau berubah menjadi jingga. Yuk, mari kita lanjut ke uji protein yang terakhir, yaitu uji Milon. Alat dan bahan yang akan kita pakai ada pipet ukur, tabung reaksi, pipet tetes, dan penangas air. Lalu reagensianya ada preaksi Milon, larutan kasein 2%, larutan gelatin 2%, larutan fenol 2%, larutan pepton 2%, dan larutan albumin 2%. Yang pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi 2 ml sampel. Lalu kita masukkan 2-3 tetes preaksi Milon ke dalam tabung reaksi dan panaskan dalam penangas air selama 5 menit. Jangan lupa tutup memakai kapas ya. Lalu perhatikan larutan merah yang terbentuk. Mengapa demikian ya? Itu karena tirosin merupakan asam amino yang mengandung gugus hidroksifenil
akan mengalami nitrasi dengan reaksi Milon yang mengandung ion-ion merkuri atau merkuro dalam asam nitrat atau nitrit dan akan membentuk warna merah. Hasil positif uji ini hanya terdapat pada sampel albumin. Yeay, sudah selesai percobaan uji lipida dan uji protein kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Terima kasih. Aku Nia Amanda Harahap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.